Disingkirin aja. Seorang dosen wanita berusia 35 tahun ditemukan meninggal tanpa busana di sebuah kamar kos eksklusif. Di Jalan Telaga Bodas, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Senin 17 November dini hari sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kematian dosen berinisial D tersebut menimbulkan tanda tanya besar, serta menduga ada kejanggalan yang berkaitan dengan seorang anggota polisi. Pada Rabu 19 November, puluhan mahasiswa Untak Semarang mendatangi Mapolda Jawa Tengah dan meminta kasus ini diungkap secara terang. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang perwira menengah Polri berpangkat AKBP berinisial B 56 tahun. Kejanggalan semakin mencuat setelah terungkap bahwa korban dan AKBP B terdaftar dalam satu alamat bahkan satu kartu keluarga, meski korban bukan istri sah anggota polisi tersebut. Dalam perkembangan terbaru, Polda Jawa Tengah menempatkan AKBP B alias Basuki yang diketahui merupakan saksi mata utama, sekaligus orang yang berada satu kamar dengan korban ditemukan tewas ke dalam ruang khusus atau patsus selama 20 hari. Ia dinyatakan melanggar kode etik profesi karena sebagai anggota Polri yang sudah berkeluarga, Basuki tidak diperbolehkan tinggal atau berada dalam satu kamar dengan wanita yang bukan istrinya. AKBP Basuki diketahui menjabat sebagai Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jawa Tengah. Dari penyelidikan sementara, ia dan korban DLL disebut menjalin hubungan sejak tahun 2020 dan diduga memiliki kedekatan asmara. Kombes Pol Artanto menegaskan bahwa proses pendalaman kasus ini masih berlangsung secara terbuka dan transparan. Setelah masa pemeriksaan, AKBP Basuki akan menjalani sidang kode etik. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, ia dapat dijatuhi sanksi hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Gelar perkara yang dilakukan oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah bahwa AKBP B ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu yang bersangkutan tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran berat dari kode etik profesi Polri. Beratnya apa? Karena ini menyangkut masalah kesusilaan dan masalah perilaku di masyarakat. Dan oleh karena itu, AKBP B mulai dilakukan penempatan khusus atau patsus 20 hari ke depan. Demikian. Kalau hubungan asmara mereka sejak tahun 2020 itu dalam konteks apa Pak? Apakah saat bertemu di kampus atau apa? Ini pengakuan sementara yang bersangkutan. Dari pengakuan itu dari tahun 2020 mereka sudah menjalin komunikasi. Namun ini harus kita buktikan dengan proses penyelidikan. Dan oleh karena itu kita akan menggali terus informasi dari berbagai saksi mungkin bukti yang lain sehingga kronologis peristiwa ini akan betul-betul terang. Demikian. Kalau AKBP ini ketika kejadian kan berarti mengaku berada di lokasi ini ya? Yang bersangkutan hasil keterangan sementara betul masih ulangi yang bersangkutan satu kamar dengan yang bersangkutan. Berarti tahu detik-detik korban Tahu. itu? Jadi AKBP B ini adalah saksi kunci dari penyelidikan peristiwa pidana maupun kode etik ini. Katanya kenapa Pak? Itu bagaimana bisa sampai posisi terlentang di pantai? Nah, bagaimana materi substansi dari perkara tersebut tentunya ini masih dilakukan penyelidikan oleh Reskrim ya. Kita nanti akan menyampaikan hal tersebut setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik
Dan oleh karena itu saat ini kita tidak memberikan informasi dan sebagainya karena untuk mendukung proses penyelidikan ini supaya proses penyelidikan ini benar-benar tuntas dan objektif serta didukung oleh scientific crime investigation. Jadi saya tidak menyampaikan secara parsial, saya akan menyampaikan secara utuh nanti proses hasil penyelidikan. Demikian. Di medsos itu kan ada disebutkan penyebab meninggalnya korban itu jantung pecah karena aktivitas berat itu, bisa muncul seperti itu. Ini. Ya, Waduh. nanti dari hasil otopsi akan bisa disampaikan penyebab kematian karena dari proses otopsi tersebut oleh tim forensik kita dapat menentukan penyebab kematian dan juga akan menentukan apakah ini merupakan kematian ini merupakan akibat dari perilaku tidak pidana atau bukan. Demikian. Tapi terkonfirmasi bahwa AKBP B dan D ini menjalin hubungan asmara ya Pak? Kalau hal tersebut kita yakini iya, karena mereka sudah berkomunikasi dan tinggal satu rumah dan itu sudah dibukti, sudah dilakukan penyelidikan oleh Propam dan Propam mengambil suatu kesimpulan adanya dugaan pelanggaran hal tersebut dan oleh karena itu sudah dilakukan pansus untuk 20 hari ke depan. Kalau AKBP ini udah berkeluarga, Pak? Sudah, oleh karena itu kan pelanggarannya adalah tinggal serumah dengan seorang wanita, di mana yang bersangkutan AKBP ini sebenarnya sudah mempunyai keluarga sah. Tinggal Keluarganya barengnya apa, sejak Pak? kapan? Ya, Tinggal barengnya sejak kapan? ulangi. Tinggal bareng dengan Ya semenjak dia berkomunikasi dengan saudari D tersebut. Nah, untuk mendalami hal tersebut kan harus dilakukan proses penyelidikan dengan didukung oleh bukti-bukti yang lain. Jadi sejak sekitar 2020 ya Pak sudah tinggal bersama ya Pak? Itu pengakuan dari AKBP. Nah, harus kita buktikan dulu dengan bukti-bukti. Dan kita tidak bisa mempercayai hal yang sifatnya hanya lisan dan harus kita dukung oleh bukti-bukti yang lain. kalau keluarganya AKBP apakah tahu Pak? Untuk sementara masih kita minta informasi dengan harapan untuk meyakini proses penyidikan dan lini masa maupun kronologis peristiwa ini. Demikian. Pak, informasi soal AKBP ini yang Hingga kini, kasus kematian dosen muda Untak Semarang tersebut masih belum menemui titik terang. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematiannya serta kemungkinan adanya unsur pidana di balik peristiwa tersebut.